Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proposal studi kelayakan bisnis Tas Tote Bag by Dievani. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Sani Nurul Fitria NIM 93, kedua ada Silvina Rizkia NIM 105, dan terakhir ada Parahita Setia Pangesti NIM 150. Nama saya Silvina Rizkia, NIM 105, akan menjelaskan mengenai bab 1, pendahuluan dan ringkasan bisnisnya. Pengembangan bisnisnya di era globalisasi seperti yang terjadi pada saat ini, studi kelayakan dalam bisnis sangat dibutuhkan untuk keberhasilan suatu usaha. Apalagi dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang seringkali terjadi perubahan, banyak sekali pembisnis yang bermunculan dengan segala macam bentuk usaha yang dijalani. Akan tetapi, pertumbuhan penduduk Indonesia tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi. Sebagai pembisnis yang cerdas, kita harus selektif dalam membangun suatu bentuk usaha. Oleh karena itu, di sini perlu sebuah kreativitas atau ide untuk mencari peluang, bahkan menciptakan lapangan pekerjaan. Perkembangan bisnis secara online di Indonesia sekarang ini sangatlah pesat. Salah satunya dengan melakukan belanja secara online. Belanja online atau e-commerce merupakan salah satu cara berbelanja melalui alat komunikasi elektronik atau jejaring sosial yang digunakan dalam transaksi jual-beli, di mana pembeli tidak perlu susah payah datang ke toko untuk melihat dan membeli apa yang mereka cari. Hanya tinggal melihat barang yang diinginkan melalui internet, kemudian memesan barang sesuai pilihan kita, lalu mentransfer uangnya, kemudian barang tersebut akan dikirim oleh penjual atau toko online tersebut melalui via kurir atau via ekspedisi. Dengan demikian, kami sebagai pelaku bisnis merupakan generasi muda yang berinisiatif untuk membuka usaha yang bergerak di bidang fashion tas wanita. Kaum wanita menjadi target utama bisnis ini karena wanita adalah manusia yang mempunyai daya tarik yang sangat tinggi atau konsumtif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penampilan. Dengan adanya orang-orang yang bersifat konsumtif berarti membuka peluang keuntungan bagi usaha produksi. Gambaran bisnisnya, sejarah singkat perusahaan by Dievani Official, mulai dirintis pada tahun 2018 akhir yang didirikan di kota Tasikmalaya. Nama by Dievani Official itu sendiri mengambil nama dari perusahaan orang tua yang bernama Dievani Collection yang membidangi bidang konveksi. Alasan pertama didirikannya by Dievani Official ini karena owner ingin mempunyai penghasilan sendiri untuk menambah uang saku dan menciptakan suatu produk yang murah tapi berkualitas dengan sasaran utama mahasiswa. Jenis bidang usaha by Dievani Official itu sendiri membidangi fashion tas wanita. Kegiatan utama perusahaan yaitu memproduksi, controlling, packing produk, promosi produk, lalu yang terakhir pengiriman produk. Perusahaan by Dievani Official tersebut pemiliknya ada Sani Nurul Fitriani, Silvina Rizkia, Parahita Setia Pangesti, yang beralamat di Jalan Cilandak Sumelap, RT 2 RW 2, Kelurahan Mukarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Selanjutnya bab 2, aspek organisasi dan manajemennya. Selanjutnya bab 2, aspek organisasi dan manajemennya. Nama perusahaan Dievani Group, bidang usaha manufaktur, beralamat di Jalan Cilandak. Instagramnya @bydievaniofficial, tahun berdiri 2018. Legalitas perusahaan sudah memiliki NPWP dan juga IUMKM.
NPWP tersebut, kita datang ke kantor pelayanan Pratama Tasikmalaya. NPWP ini untuk nomor pajak wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak. Lalu ada IUMKM, merupakan izin usaha mikro, kecil, dan menengah yang sudah kami daftarkan kepada Dinas Perdagangan Kota Tasikmalaya. Selanjutnya, ada struktur organisasi. Di bagian teratas itu ada pimpinan yang di bawahnya ada manajer pemasaran, manajer produksi, serta manajer keuangan. Lalu di bawahnya lagi ada yang membantu adalah karyawan, semuanya di setiap manajer. Unsur pimpinan perusahaan by Tiffany Official mempunyai 1 orang pimpinan, 1 orang manajer pemasaran, 1 orang manajer keuangan, dan 1 orang manajer produksi. Jadi total pimpinan yang ada di perusahaan berjumlah 4 orang. Lalu uraian tugas atau pekerjaannya ialah posisi pimpinan usaha, bertugas bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha yang dilakukan, melakukan komunikasi secara internal maupun eksternal dengan pihak-pihak terkait perusahaan, mengadakan training anggota, mengambil keputusan strategis terhadap segala kemungkinan dalam proses usaha, dan berkompetensi mampu mengkoordinasikan segala sumber daya yang ada, berpengalaman dalam bidang bisnis, kemampuan sebagai seorang leader dan motivator bagi para anggota, kemampuan menganalisis kemungkinan yang akan dihadapi dalam suatu bisnis. Lalu posisi bagian pemasaran, bertugas menentukan sistem dan segmentasi pasar, kemasan produk, dan riset pasar, serta mampu menangani segala keluhan pelanggan. Membangun dan mengembangkan pasar, bertanggung jawab terhadap distribusi produk, dan juga berkompetensi, konseptor, dan berpikir analisis mengenal daerah bisnis usaha di daerah sekitar, dan juga berkemampuan membangun dan menguasai sistem pasar serta tindak lanjut sebuah usaha. Lalu bagian administrasi dan keuangan, bertugas mencatat transaksi dan dokumentasi serta melakukan analisis keuangan, mengelola keuangan usaha secara transparan dan akuntabel, lalu membuat laporan keuangan bulanan, yang berkompetensi mampu mengoperasikan komputer minimal Microsoft Word dan Excel, mampu memahami ilmu analisis keuangan dan administrasi terkait usaha. Selanjutnya, posisi karyawan, bertugas membantu para pelanggan untuk membeli produk dan berkompetensi mampu berkontribusi dengan baik, rajin, ulet, tekun, dan mau belajar. Saya Parahita Setia Pangesti, NIM 150 akan melanjutkan, yaitu bab 3, aspek pemasaran dan pasar. A. Nama produk yang dipasarkan dan kegunaannya. Nama produk, Tote Bag Tasya. Kegunaan, yang pertama, untuk membawa barang belanjaan. 2. Untuk membawa buku tambahan sekolah atau kuliah. 3. Untuk aksesoris fashion bagi kaum wanita ataupun pria. Spesifikasi produk terbuat dari bahan kanvas premium, ditambah dengan gambar yang lucu di bagian depan tote bag, ukuran 40x35 cm. Yang B. Wilayah daerah pemasaran. Wilayah pemasaran dari produk by Dievani.official yaitu ke seluruh Indonesia, tapi pusat produksi dan kegiatan pengiriman berada di kota Tasikmalaya. C. Segmen pasar. Segmentasi pasar perusahaan by Dievani.official dibagi menjadi 3. Yang pertama, segmentasi pasar berdasarkan geografi. Produk by Dievani.official dipasarkan secara online melalui media sosial yang dapat menjangkau seluruh Indonesia. 2. Segmentasi pasar berdasarkan demografi. Produk ini memiliki target untuk para remaja di Indonesia. 3. Segmentasi psikografi. Hal ini ditujukan untuk seluruh kalangan yang ingin terlihat modis untuk menunjang penampilan.
D. Kebijakan harga. Harga produk tas sangat beragam sesuai dengan tingkat kesulitan pembuatan, kualitas bahan baku, dan banyaknya bahan yang digunakan. Untuk tote bag kanvas wanita dengan ukuran kecil dengan model sederhana dijual dengan harga antara Rp35.000. Harga langsung. E. Sistem distribusi. Perusahaan bydievani.official menggunakan dua sistem distribusi. Yang pertama, produsen konsumen. Bentuk saluran distribusi ini merupakan saluran langsung dari produsen ke konsumen. 2. Produsen, reseller, baru konsumen. Bentuk saluran melalui reseller dengan jumlah pembeli tertentu, nanti reseller yang menjual langsung ke konsumen. F. Sistem promosi. Sistem promosi yang digunakan yaitu melalui jualan online seperti 1. Website bydievani.official. 2. Promosi di berbagai marketplace seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan Blibli.com. 3. Aktif di Instagram dan Facebook. 4. Melakukan endorsement ke selebgram terkenal. 5. Melakukan optimasi di Instagram AdSense dan Facebook AdSense. 6. Memberikan diskon produk. G. Permintaan produk. Dewasa ini, kalau kita cermati, permintaan akan tas semakin meningkat seiring dengan meningkatnya zaman modern yang sering disebut zaman now atau kekinian sebagai penunjang fashion. Dengan membanjirnya berbagai macam produk tas yang serba banyak di masyarakat akan menyebabkan kondisi persaingan produk-produk yang berbahan tidak tahan lama tersebut akan mengalami kejenuhan seiring dengan tingginya persaingan pada industri tersebut. Kondisi tersebut akan memunculkan titik balik di mana akan ditandai dengan berkurangnya permintaan akan produk-produk tersebut dan konsumen beralih ke produk lain yang sejenis yang berkualitas dan berbahan nyaman. Terlebih ketika sekarang sedang ada tren dari masyarakat, terutama pada perempuan yang lebih menyukai jika keluar rumah membawa tas, maka kondisi tersebut jelas akan memunculkan peluang bagi kegiatan bisnis. Bab 4. Manajemen operasi. Deskripsi teknis produksi. Yang pertama, bahan pembuat produk, bahan baku, kain kanvas, bahan penolong, resleting, benang, dan furing. 2. Proses pembuatan. Pertama, tentukanlah ukuran tote bag kanvas yang hendak Anda buat. Setelah tentukan ukurannya, Anda bisa langsung mengukur dan memberi tanda dengan menggunakan pensil atau kapur jahit pada kain kanvas yang telah disiapkan. Ukuran tote bag kanvas sendiri antara lain 35 x 40 cm. Setelah itu, potonglah kain kanvas sesuai ukuran yang Anda inginkan sebanyak 2 lembar. Kemudian, mulailah menjahit dengan menyatukan 2 lembar kain kanvas tadi secara berhadapan. Jahitlah secara lurus dan sisakan satu sisi yang tidak dijahit. Akan lebih bagus jika setelah dijahit, Anda oplas sehingga serat-serat kanvas tidak mudah terurai. Setelah dijahit, baliklah badan tote bag hingga bagian baliknya yang berada di luar. Rapikan bagian atas tote bag dengan menjahitnya secara lurus. Selanjutnya, jahitlah gantungan tote bag pada badan tote bag. Sebelumnya, Anda bisa menandai pada bagian mana gantungan tersebut dijahit dengan melipat bagian atas tote bag dalam 3 kali lipatan. 3. Teknologi produksi. Secara umum, teknologi pembuat tas dibedakan menjadi 2. Yang pertama, cara manual. Ini adalah teknik membuat produk tas yang dikerjakan oleh manusia secara sederhana dengan tangan dan mesin non-elektrik. 2. Cara mesin atau mekanis. Ini adalah teknis membuat produk tas yang dilakukan oleh manusia menggunakan mesin elektrik. 4. Kapasitas produksi dan rencana produksi. Kapasitas produksi 850 pieces per minggu. Rencana produksi memproduksi tote bag Tasya. 5. Bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku utama yang digunakan adalah kain kanvas motif. Bahan penolong, bahan lain yang digunakan antara lain ada resleting, furing, webbing, dan benang. 6. Pengolahan atau pembuangan limbah. Untuk sisa bahan dari bahan produksi kita jual kembali kepada para pengepul yang biasanya
untuk bahan isian kursi, dan juga untuk bahan yang masih agak lebar, belum menjadi kain pecah, kita buat dompet kecil atau tempat pensil dan dompet koin. 7. Kebutuhan biaya aspek teknis produksi. Untuk biaya aspek teknis produksi ini, kita hanya bermodalkan mesin jahit untuk membuat barang yang kita produksi, dan juga bahan baku dan penolong untuk membuat tas tote bag ini. 8. Kesimpulan analisis aspek teknis atau produksi atau operasi. Dalam usaha pembuat tas tote bag menggunakan teknologi mesin jahit yang modern. Hal ini dapat dilihat dalam pengeluaran dana dalam kegiatan produksi. Dan tas tote bag ini sangat menguntungkan untuk dikembangkan menjadi produksi untuk masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sani Nur Fitriani dari 93. Saya akan menjelaskan mengenai bab 5 dan bab 6 tentang aspek keuangan dan kesimpulan dari struktur pembiayaan kegiatan perusahaan. bisnis. Rencana pembiayaan perusahaan mencakup seluruh masalah keuangan perusahaan, baik pendapatan maupun biaya-biaya, mulai dari investasi awal sampai dengan rencana pendapatan ke depan. Rencana pembiayaan perusahaan ini direncanakan untuk 12 bulan ke depan. Dalam memproduksi tas tote bag ini memerlukan modal yang tidak sedikit, di mana modal berasal dari iuran anggota pada saat awal masuk sebesar 1 juta per orang. Jumlah modal yang berasal dari iuran anggota yaitu sebesar 15 juta. Laba yang diperoleh dari usaha ini akan masuk ke sumber pembiayaan sebesar 25% dan 75% dibagikan kepada para anggota. B. Proyeksi keuangan perusahaan. Proyeksi keuangan merupakan anggaran yang direncanakan untuk penyelenggaraan sebuah usaha yang akan dijalankan. Di bawah ini adalah komponen yang akan disajikan dalam produksi tas tote bag by Devani. Tabel proyeksi peralatan. Nomor 1, mesin jahit, jumlah unit 3, biaya unit 1.700.000, total 5.100.000. Tabel proyeksi bahan baku, bahan penolong, dan perlengkapan. Kain kanvas motif 125 meter, biaya unit 24.000, total 3 juta. Resleting 500 pieces, biaya unit 1.500, total 750.000. Puring 125 meter, biaya unit 11.000, total 1.375.000. Webbing 50 meter, biaya unit 3.600, total 180.000. Benang 35 roll, biaya unit 7.000, total 245.000. Gunting 5 buah, biaya unit 10.000, total 50.000. Penggaris 4 buah, biaya unit 10.000, total 40.000. Plastik 5 bungkus, biaya unit 13.000, total 85.000. Listrik 18.000, total 18.000. Internet 40.000, total 40.000. Label produk 500 pieces, biaya unit 200, total 100.000. Total 5.863.000. Tabel proyeksi harga pokok produksi untuk 1 kali produksi 500 unit tas tote bag Tasya, biaya bahan baku kain kanvas motif 3 juta, resleting 750.000, puring 1.375.000, webbing 180.000, benang 245.000, total 5.550.000. BOP plastik 65.000, label 100.000, total 165.000. Listrik 18.000, HPP produksi 5.683.000, HPP produksi per unit 11.366 rupiah. Tabel proyeksi harga pokok penjualan tas tote bag motif unit per bulan 2.000, unit per tahun 24.000, harga produksi 11.366.000, HPP per unit 35.000. Tabel proyeksi penjualan selama 3 tahun tas tote bag Tasya 1 tahun ke-1 840 juta, tahun kedua 924 juta, tahun ketiga 1.016.400.000.
Proyeksi laporan laba rugi Tas.Pictasia UMKM Devani Group untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Penjualan, harga pokok penjualan 840 juta, laba kotor 272 juta 784 ribu, biaya 567 juta 216 ribu, gaji 75% dari laba kotor 425 juta 412 ribu, perlengkapan 5 juta 100, total biaya 430 juta 512 ribu, laba bersih 136 juta 704 ribu. Proyeksi laporan laba rugi Tas.Pictasia UMKM Devani Group untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2021. Penjualan, harga pokok penjualan 924 juta, laba kotor 300 juta 62.400, biaya 623 juta 937.600, gaji 75% dari laba kotor 467 juta 953.200, perlengkapan 5 juta 100, total biaya 462 juta 853.200, laba bersih 161 juta 84.400. Proyeksi laporan laba rugi Tas.Pictasia UMKM Devani Group untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Penjualan, harga pokok penjualan 1.016.400.000, laba kotor 330 juta 68.640, biaya 686 juta 331.360, gaji 75% dari laba kotor 514 juta 748.520, perlengkapan 5 juta 100, total biaya 509 juta 648.520, laba bersih 176 juta 682.840. Proyeksi laporan laba rugi Tas.Pictasia UMKM Devani Group untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Kas 140 juta 741.000, persediaan barang dagang 5.863.000, sewa dibayar di muka 0, asuransi dibayar di muka 0, perlengkapan 0, peralatan 5.100.000, total 151.704.000, utang 0, modal 15 juta, laba bersih 136.704.000, total 151.704.000. Proyeksi laporan laba rugi Tas.Pictasia UMKM Devani Group untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2021. Kas 301.825.400, persediaan barang 5.863.000 rupiah, sewa dibayar di muka 0, asuransi dibayar di muka 0, perlengkapan 0, peralatan 5.100.000, total 312.788.400, utang 0, modal 151.704.000, laba bersih 161.084.400, total 312.788.400. Proyeksi laporan laba rugi Tas.Pictasia UMKM Devani Group untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2021. Kas
478.508.240, persediaan barang dagang 5.863.000, sewa dibayar di muka nol, asuransi dibayar di muka nol, perlengkapan nol, peralatan 5.100.000, total 480.471.240, utang nol, modal 312.788.400, laba bersih 176.682.840, total 489.471.240. C. Analisis rasio keuangan. Dalam hal ini, kami akan menggunakan beberapa macam rasio keuangan untuk mengukur apakah produk tes ini posisi keuangannya sehat atau tidak. Yang pertama, rasio aktivitas, ada ITO, Inventory Turnover, penjualan dibagi persediaan. Tahun 2020 ada 840 juta dibagi 5.863.000 sama dengan 143,3. Tahun 2021 ada 924 juta dibagi 5.863.000 sama dengan 157,6. Tahun 2022 ada 1.016.400 dibagi 5.863.000 sama dengan 173,3. B. Total aset turnover, penjualan dibagi aktiva total. Tahun 2020 ada 840 juta dibagi 151.704.000 sama dengan 5,5. Tahun 2021 ada 924 juta dibagi 312.788.400 sama dengan 3. Tahun 2022 ada 1.016.400.000 dibagi 489.471.240 sama dengan 2,1. 2. Rasio profitabilitas. A. Gross profit margin sama dengan penjualan dikurangi HPP dibagi penjualan. Tahun 2020 ada 840 juta dikurangi 272.784 dibagi 840 juta sama dengan 0,67. Tahun 2021 ada 924 juta dikurangi 300.062.400 dibagi 924 juta sama dengan 0,67. Tahun 2022 ada 1.016.400.000 dikurangi 330.068.640 dibagi 1.016.400.000 sama dengan 0,67. B. Net profit margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan bersih. Tahun 2020 ada 136.704.000 dibagi 840 juta sama dengan 0,16. Tahun 2021 ada 161.084.400 dibagi 924 juta sama dengan 0,17. Tahun 2022 ada 176.687.840 dibagi 1.016.400.000 sama dengan 0,17. C. ROA, laba bersih dibagi total aset. Tahun 2020 ada 136.704.000 dibagi 5.100.000 sama dengan 26,8. Tahun 2021 ada 161.084.400 dibagi 5.100.000 sama dengan 31,5. Tahun 2022 ada 176.687.840 dibagi 5.100.000 sama dengan 34,6. D. ROI, laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva. Tahun 2020 ada 136.704.000 dibagi 151.704.000 sama dengan 0,91. Tahun 2021 ada 161.084.400 dibagi 312.788.400 sama dengan 0,51. Tahun 2022 ada 176.687.840 dibagi 489.471.240 sama dengan 0,36. D. Kesimpulan analisis keuangan. Dari semua aspek keuangan yang sudah dianalisis semua, hasilnya menunjukkan positif. Dana yang dibutuhkan untuk investasi masih tergolong relatif kecil, tetapi menghasilkan cash flow yang tergolong tinggi dan adanya peningkatan profitabilitas setiap tahunnya.
Kesimpulan, dalam aspek organisasi dan manajemen UMKM Dievani telah mempunyai struktur organisasi yang jelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Legalitas perusahaan tas yang diproduksi oleh UMKM Dievani juga telah mengantongi SIUP dan nomor NPWP. Wilayah daerah pemasaran produk tas tote bag mulai dikenal dan dipasarkan ke beberapa toko di daerah Tasikmalaya dan dipasarkan melalui jaring sosial. Produk tas tote bag Tasya by Dievani dapat didapatkan dengan harga Rp35.000. Dalam usaha pembuatan tas ini menggunakan teknologi mesin yang modern dan sangkut tangan para karyawan yang profesional. Dari semua aspek keuangan yang sudah dianalisis, semua hasilnya menunjukkan positif. Dana yang dibutuhkan untuk investasi masih tergolong relatif sedang, tetapi menghasilkan cash flow yang tergolong tinggi dan adanya peningkatan profitabilitas setiap tahunnya. Rekomendasi tindak lanjut dari beberapa aspek yang telah dikaji, produk tas tote bag ini termasuk layak untuk dilanjutkan dan direkomendasikan karena mampu bersaing di tengah perkembangan bisnis sekarang ini dan dapat berinovasi untuk model tas selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.